Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Narwaswa Natasyali dari kelas R2J dengan nomor NPM 20.01501810. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua tentang apa sih perkembangan profesi konseling itu, atau apa sih profesi konseling itu, apa itu profesi, atau apa itu ciri-cirinya. Nah, saya di sini akan memberitahukan kepada teman-teman semua tentang pengembangan profesi konseling itu seperti apa. Maka, teman-teman semua harus menonton video saya sampai akhir. Oke, bye-bye. Nah, apa itu pengembangan profesi konseling? Perlu diingatkan kembali bahwa peran penting dari bimbingan konseling itu sendiri adalah membantu peserta didik mencapai keoptimalan diri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta mengentaskan masalah yang tengah dialami. Layanan dan bimbingan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ahli atau orang yang berkecimpungan dalam bimbingan konseling disebut dengan istilah konselor. Konselor di sekolah merupakan seorang ahli yang membantu peserta didik mencapai perkembangannya serta mengentaskan masalahnya. Demikian kerja dari seorang konselor. Pekerja sebagai konselor bisa disebut sebagai sebuah profesi, di mana tidak semua dari pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Nah, bimbingan dan konseling itu apa? Jadi, menurut Abu Ahmid 1991, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, apa itu profesi? Menurut Prayitno, mengatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh yang tidak terlatih dan tidak disiapkan khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Bimbingan dan konseling juga hanya bisa dilakukan oleh konselor saja. Nah, dari beberapa pengertian bisa kita simpulkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berpendidikan yang spesifik, hingga tidak semua pekerjaan adalah suatu profesi. Nah, sejumlah ahli seperti McCully, Tobel, Nugent, Prayitno juga mengatakan bahwa suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan bermakna sosial yang sangat menentukan. Yang kedua itu penampilan pelayanan masalah harus dengan pemecahan yang menggunakan teori metode ilmiah. Yang ketiga adalah pada anggotanya memiliki kerangka ilmu. Yang keempat adalah para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada yang bersifat ekonomi. Dan yang terakhir adalah selama berada dalam pekerjaan itu, para anggota terus-menerus harus menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya adalah profesi memiliki prinsip dan etika, di antaranya yaitu yang pertama bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu yang pertama itu terdiri dari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu adanya keadilan. Nah, keadilan ini prinsip menurut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Dan yang terakhir adalah adanya otonomi. Otonomi ini adalah prinsip menurut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya itu sendiri. Sejarah bimbingan dan konseling. Selama perkembangannya sejak awal sampai dewasa ini, terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak-tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu yang pertama pada tahun 1971, berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan yang bernama PPSP pada 8 IKIP.
Dan yang kedua pada tahun 1975, yaitu lahirnya dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umumnya yang disebut kurikulum SMA 1975 sebagai pengganti kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Selanjutnya, pada tahun 1975 diadakan Konferensi Nasional Bimbingan 1 di Malang. Konferensi ini berhasil menelusur beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama terbukanya organisasi profesi, yaitu IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, dan yang kedua tersusunnya AD atau ART IPBI, Kode Etik Jabatan Konselor dan Program Kerja IPBI pada periode 1976 sampai 1978. Pada tahun 1989, akhirnya surat keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 026 Menpan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, pada tahun 1989 lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pada tahun 1991 sampai dengan 1993 yang pertama dibentuk divisi-divisi dalam IPBI, yaitu yang pertama Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia IPKON, yang kedua Ikatan Guru Pembimbing Indonesia IGPI, dan yang ketiga Ikatan Sejarah Konseling Indonesia ISKIN. Dan yang kedua diperjuangkan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan dan sekolah dan dijabarkan melalui SK Kemendikbud nomor 025/1995 sebagai fungsi petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Disinilah pola pelaksanaan mulai jelas dan terarah. Dan undang-undang untuk bimbingan konseling pun tertera, yaitu kedudukan guru BK sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 UU Nomor 111 Tahun 2014 dan penguasaannya terhadap standar kompetensi bidang bimbingan dan konseling dan memiliki sertifikasi pendidikan. Ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 tentang hakikat pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pasal 4 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 5 tentang hakikat warga negara jelaskan bahwa semangat yang terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas adalah berupaya terwujudnya amanat UUD 1945 baik yang tertulis dalam pembukaan alinea keempat maupun pasal 31 dan pasal 32. Oke, cukup sekian materi pemahaman dari saya berikan kepada teman-teman tentang pengembangan profesi konseling itu. Mohon maaf apabila dalam video ini saya melakukan kesalahan baik dalam pengucapannya atau dalam pengetahuan yang saya berikan kepada teman-teman. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.